Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Oke, kali ini kita akan berbincang mengenai Cramer's Rule. Jadi apakah teman-teman udah pernah tahu apa itu Cramer's Rule? Mungkin menurut saya udah. Jadi Cramer's Rule, atau yang dalam bahasa Indonesia mungkin kita boleh menyebutnya kaidah Cramer, itu adalah suatu metode penyelesaian persamaan linear menggunakan matriks. Jadi misalkan kita punya persamaan linear, dua persamaan linear dalam bentuk umum seperti berikut. Pasti teman-teman tahu banyak cara buat nyelesain persamaan linear kayak gini. Nah, cara Cramer's Rule itu kita akan memodelkan persamaan dalam bentuk persamaan matriks. Kemudian kita gunakan determinan dari persamaan matriks tersebut untuk menyelesaikan nilai variabel x1 dan x2. Jadi pertama kita formulasikan persamaan ini menjadi persamaan matriks. Kita definisikan dulu pertama sebuah matriks A, yaitu terdiri dari A11, A21, A12, dan A22. Kemudian variabel X1 dan X2 kita definisikan menjadi vektor atau matriks 2 kali 1 yang berbentuk vektor X atau matriks X 2 kali 1, yaitu X1 dan X2. Dan terakhir adalah komponen dari persamaan di sebelah kanan atau B1 dan B2 kita definisikan menjadi sebuah vektor atau matriks 2 kali 1 yang mirip dengan X, yaitu vektor B sama dengan B1. Oke, setelah itu kita formulasikan persamaan linear kita yang ada dua ini menjadi persamaan matriks sebagai berikut. Persamaannya adalah A kali X. Matriks A 2 kali 2 dikali dengan vektor X atau matriks X 2 kali 1 sama dengan matriks B atau maksud saya vektor B atau matriks B 2 kali 1. Kalau kita ekspresikan atau kita ekspansikan bentuknya menjadi bentuk komponen-komponennya, maka seperti ini. Oke, kita cek dulu apakah persamaan ini benar dan merepresentasikan persamaan linear kita. Jadi menurut kaidah perkalian matriks, dari perkalian matriks ini kita dapatkan A11 kali X1 ditambah A12 kali X2, hasilnya adalah B1. Ini persis seperti persamaan linear kita yang pertama. Kemudian dari baris kedua kita dapatkan A21 dikalikan X1 ditambah A22 dikalikan X2, hasilnya adalah B2. Persis seperti persamaan linear kita yang kedua. Jadi bisa kita katakan kalau persamaan matriks kita sudah merepresentasikan persamaan linear kita. Bagaimana itu kaidah Cramer's Rule? Jadi menurut kaidah Cramer's Rule, metodenya seperti ini. Kita tulis dulu persamaan umum dari Cramer's Rule. Misalkan kita mau menyelesaikan variabel pertama yaitu X1, maka kita tuliskan X1 sama dengan determinan matriks A1 dibagi dengan determinan matriks A. Begitu juga untuk yang X2. X2 sama dengan determinan matriks A2 dibagi dengan determinan matriks A. Oke, kita hapus dulu ya sebelah sini.
Jadi apakah itu matriks A1, apakah itu matriks A2? Jadi matriks A1 menurut kaidah Cramer, matriks A1 didefinisikan sebagai matriks A, komponen matriks A dengan kolom pertama matriks A diganti dengan matriks B, matriks 2 kali 1B. Jadi seperti ini. Matriks A1 sama dengan B1, B2, A12, A22. Begitu juga matriks A2, yaitu matriks A dengan kolom keduanya kita ganti dengan vektor B. Jadinya A11, A21, B1 dan B2. Oke, kita tahu determinan A. Determinan A adalah determinan matriks 2 kali 2 yang bisa diselesaikan seperti ini. Jadi kita kalikan silang kolom, diagonal maksud saya, A11 dikali A22 dikurangi dengan A12 dan A21. Bagaimana dengan determinan A1 dan A2? Metodenya sama juga seperti determinan A. Oke, sekarang kita selesaikan persamaan untuk determinan matriks A1. Karena space-nya habis, kita taruh sini aja ya. Jadi determinan matriks A1 sama dengan seperti kita mengerjakan determinan matriks A, yaitu kita kalikan komponen diagonal matriks A1, yaitu B1 dikalikan dengan A22 dikurangi dengan B2 dikalikan A12. Untuk determinan matriks A2 caranya juga sama. Determinan matriks A2 sama dengan B2 dikalikan A11 dikurangi dengan B1 dikalikan A21. Jadi sekarang kita sudah punya persamaan untuk determinan matriks A1, determinan matriks A2, dan juga determinan matriks A. Jadi kita bisa menyelesaikan persamaan linear kita dan mencari solusi untuk variabel X1 dan X2. Oke teman-teman, jadi seperti inilah metode Cramer's Rule. Kita review sedikit ya. Kalau kita punya persamaan linear, dalam kasus kita adalah dua persamaan linear, kita formulasikan persamaan linear tersebut menjadi persamaan matriks. Kemudian untuk mencari masing-masing variabel dari persamaan linear tersebut, di sini adalah X1 dan X2, maka kita punya persamaan berikut ini. X1 sama dengan determinan matriks A1, di mana matriks A1 itu adalah matriks A dengan kolom pertama kita ganti dengan matriks B, yaitu dengan komponen B1 dan B2. Begitu juga dengan matriks A2, yaitu adalah matriks A dengan komponen pada kolom kedua kita ganti dengan matriks B ini. Seperti ini hasilnya, ini A1 dan A2. Kemudian kita cari determinan masing-masing, yaitu determinan A, determinan A1 dan determinan A2. Kemudian kita bisa selesaikan X1 sama dengan determinan A1 dibagi dengan determinan A, dan X2 sama dengan determinan A2 dibagi dengan determinan A. Oke. Rasanya kurang lengkap kalau kita cuma ngomong teori aja. Selanjutnya kita akan memberikan contoh-contoh kasus dan penyelesaiannya menggunakan Cramer's Rule. Jadi sampai jumpa.